Saya baca, sudah dapat? Ya, sudah dapat. Sudah dapat. Oke. Dia berkata, ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ayat 36, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu lain juga menyertai dia. Ayat 37, lalu mengamuk laut taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, ayat 39, ia pun bangun mengherdik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Mengapa kamu satu? Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Okey. Apa yang saya pelajari dari ayat ini ialah yang saya pelajari dari kehidupan Yesus yang membuat angin ribut, diam dan tenang. Ialah yang pertama di ayat 36. Yesus mengajar kita supaya terus berusaha setiap hari tanpa memikirkan untuk beristirahat dalam mempelajari firman-Nya. Sebab di dalam ayat 34, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai mereka. Yesus tidak memikirkan untuk beristirahatlah. Dia terus pergi ke tempat lain. Dan dalam ayat 30. Yang tadi itu ayat 35, sorry. Yesus mengajar kita supaya terus berusaha setiap hari tanpa memikir untuk beristirahat dalam mempelajari firman-Nya. Sebab dia berkata pada hari itu, dalam ayat 35, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Dia tidak beristirahat, tetapi bertolak ke seberang. Dan dalam ayat 36 dan 37, apa yang saya pelajari ialah kita harus memastikan bahawa Yesus sentiasa beserta kita dalam apapun yang kita lakukan, supaya apabila ombak atau masalah yang melanda hidup kita tidak akan menenggelamkan kita, kerana Yesus sentiasa menyertai kita. Sebab di dalam ayat 36 mengatakan mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu. Yesus beserta dengan mereka dalam perahu. Jadi Yesus bersama mereka lah. Di mana Yesus telah duduk dan perahu lain juga menyertai dia. Ayat 37 mengatakan lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Tetapi dia tidak tenggelamlah. Yang seterusnya, yang ketiga, kita harus berdoa setiap hari kepada Tuhan tanpa berhenti, walaupun dia seolah-olah tidur atau tidak mempedulikan kita. Sebab Tuhan itu tidak tidur, seperti di dalam ayat yang saya ambil dari Mazmur pasal 121 ayat 4. Mazmur 121 ayat 4. Dia berkata, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tidur penjaga Israel.
Berarti Tuhan kita tidak tidurlah. Dia sentiasa melihat kita, menjaga kita. Sebab ayat ini berkaitan dengan ayat 38 lah, yang berkata pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-murid dia membangun dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Sebenarnya dia tidak tidurlah. Dia sebenarnya ingin mengetahui sejauh mana iman murid-muridnya, mereka yang ikut dia. Terbukti iman mereka lemah, walaupun doa mereka kuatlah. Doa itu ialah apabila mereka memanggil, "Guru, engkau tidak pedulikan kalau kita binasa." Itu maksud dalam arti kata lain, itu ibarat doa lah, memanggil dia. Suara mereka itu agak keras sikit. Berarti doa itu kuat, tapi iman mereka lemah. Ayat 39, ia pun bangun, mengherdik angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Jadi dalam ayat 39 ini, apa yang saya pelajari ialah kita dapat mengatasi pergumulan dalam hidup kita dengan cara berdoa dan percaya kepada Tuhan dengan iman yang teguh, sampai ombak atau masalah yang melanda kita diselesaikan oleh kuasa Tuhan Yesus. Ya, sebab kita melihat di dalam ayat 39, Yesus hanya berkata, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu pun reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Begitu juga dia apabila dia menjawab doa kita, semuanya masalah kita selesailah. Dan ayat 40, apa yang saya pelajari ialah kita seharusnya jangan takut, tetapi percaya kepada kemampuan Tuhan Yesus dapat menolong kita. Sebab di dalam ayat 40 berkata, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka takut dan tidak percaya. Kebiasaannya kalau manusia biasa, yang seperti kita, kalau kita takut, iman itu macam sudah tak ada, kita tahu bagaimana. Itu sebagai manusia biasalah. Sebab Yesus ni dia anak-anak Tuhan. Ada perbezaan kita dengan dia. Dan dalam ayat 40, ayat 41, apa yang saya pelajari ialah kita harus sentiasa memuliakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita setiap hari dan dalam apapun juga yang kita lakukan. Sebab itu menjadi tanggungjawab kita. Kita harus memuliakan seperti apa yang tertulis di dalam ayat 41 ini. Mereka sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Sebenarnya mereka takut. Mereka takut melihat Yesus, walaupun dia seorang manusia yang biasa bagi mata mereka lah. Sebab bagi mereka dia hanya anak tukang kayu. Dia anak tukang kayu. Tapi dia boleh melakukan sesuatu yang luar biasa. Yang mustahil bagi manusia biasa lah. Dengan meredakan angin taufan. Dengan hanya
berkata, diam, tenanglah. Dan akhirnya mereka memuliakan namanya dengan mengatakan siapa gerangan orang ini. Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Yang terakhir, kita perlu ingat bahawa Tuhan Yesus sentiasa memelihara umatnya sampai akhir zamannya. Ayat ini diambil dari walaupun ombak yang besar dengan nas, namun perahu mereka tidak tenggelamlah. Mereka masih selamat. Berarti Yesus sentiasa menjaga umatnya. Iaitu kita lah yang menjaga kita. Kalau kita percaya dan berdoa kepadanya lah. Kalau kita tidak percaya kepada dia, tak mungkin dia akan menjaga kita. Ya, sekian saja. Terima kasih. Amen. Oke, terima kasih Pak Joshua kemarin yang sudah berkongsi buat kita. Saya juga diberkati ya dengan perkongsian beliau. Oke, dan itu yang dia dapat belajari daripada apa yang sudah dia baca dan terutama di Markus pasal yang keempat itu kan. Ya. Dan oke, seterusnya. Ya, seterusnya. Oke, Sister Gina, boleh unmute? Yes. Okay. Mic test 1, 2, 3. Okay, selamat pagi semua. It has been a very exciting journey lah untuk saya mempelajari buku Markus. Bukan saja secara pribadi, tetapi juga di tempat kerja. Okay. First of all, buku Markus ini terpendek lah, I think, antara semua gospel, the four gospel, dan sebab itu boleh siap dalam 1 hari pun boleh actually. Right. Jadi yang saya belajar daripada pembacaan Markus ini, dari buku Markus ini, apa yang first of all, this book, Markus ini, audience dia adalah orang yang bukan Yahudi, non-Jews, I think, right? Jadi seperti kita lah yang tidak ada first hand encounter ataupun yang tidak melihat secara sendirilah apa yang telah dilakukan. Oleh sebab itu, ada how many miracles were there? Ada 19 mukjizat yang dicatatkan dalam buku Markus. Jadi ini adalah untuk menunjukkan bahawa Yesus itu bukan saja manusia. Ada juga Markus menyentuh tentang perasaan, how Jesus felt. He felt disappointed kah, dia marah, semua itu ada dia ceritakan. Tetapi yang mau ditekankan oleh Markus di sini adalah bahawa Yesus itu juga adalah Tuhan. He has the power, supernatural power yang tidak ada pada manusia. Mungkin macam memberi makan itu pernah di perjanjian lama, Nabi Elijah ke Elisha, Pastor, yang buat minyak itu bertambah tu. I think that's the only cerita tentang mukjizat yang sedemikian kan. I think nanti belajar lagi. Right, dan yang calm the sea, yang suruh badai semua diam. Yang sebegitulah, mukjizat yang sebegitu tidak pernah dilakukan oleh sesiapa pun. Jadi yang mau ditekankan oleh Markus di sini, yes, Yesus memang dilahirkan sebagai manusia, tetapi dia juga adalah Allah. Okey, bagaimana saya kaitkan cerita-cerita dalam Alkitab ini yang saya baca ni? Among the 19 miracles yang menarik perhatian saya, dalam chapter 4, chapter 6. Fasa keempat, Yesus meredakan badai. Itu yang tadi di-share oleh brother kita Joshua. Dan yang satu lagi, Jesus walks on the water. Dalam chapter 6. Jadi ceritanya hampir sama.
Okay, yang pertama itu Yesus ada bersama dengan murid-muridnya di dalam perahu itu. But the second one, Yesus berjalan di atas air itu, Yesus tidak ada bersama mereka. Dan apa yang situasi mereka hampir sama. Mereka sedang berlawan ataupun dengan badai. Okay, badai yang pertama itu Yesus ada bersama dengan mereka. Jadi walaupun mereka kata tidakkah kau khawatir kita akan mati, Yesus mengajar. Dalam chapter ini saya belajar bahawa Yesus dia juga seorang guru lah. Dia mau mengajar murid-muridnya. Okey, yang pertama dia bersama dengan mereka. Yang kedua itu Yesus tidak bersama mereka. So he saw that mereka sedang struggle. Mengemudikan perahu sebab ada badai. Okay, and then he walks. Dan Yesus berjalan di atas air. Bayangkan, alright? Kalau akulah yang ada dalam perahu itu, memang aku terkejut. Alright, fine. And what do you think yang masuk come to their mind? I think mereka akan kata, aduh, we fell again, you know. There's so many times Tuhan Yesus kata, kau belum belajar apa-apa kah? You know, that kind. He said, haven't you learned anything? Aku sudah tunjuk macam ini, masih juga kau belum, you know, belajar. Right, so to me here, Yesus juga seorang cikgu lah, guru yang baik. Okay, dia juga macam apa namanya, macam scolding dan memarahi mereka lah. Ya, you men of little faith. Tapi bukan untuk menjatuhkan semangat mereka. And then yang satu lagi, Jesus feeds 5,000. Ini yang pertama, 5,000 pertama. 5 roti dan 2 ikan. Okay, chapter 6. Dan chapter 8. 4,000 kurang sudah. But dalam situasi ini Yesus ada bersama dengan mereka. He was there with them. Dan ya, yang pertama itu mereka kata macam mana how to feed. 1 tahun gaji pun tak cukup beri makan. Okay, fine. Jesus said, how much? What do you have? Dan mereka kata ada 5 roti, 2 ikan. Itu pun bukan daripada mereka saya rasa. And then mereka telah mengkumpul sisa sebanyak berapa bakul? 12 bakul. Wah cakap lu. 12 bakul man. Alright. And then pada cerita yang kedua itu 4,000 tu. Right. Di sana ada roti lagi, ada ikan. And then you see it's the same situation. Lagi-lagi lah murid-murid Yesus ni cakap, ayah, ask them to go back lah. Pergi cari makan sendiri. You know, tapi you know kalau kita macam saya sebagai seorang guru lah, saya mengajar budak kecil lah. Okay, fine, tu faham lah. Satu kali dia tanya, teacher, is it like this? I said, yes, you do like this. The next time dia datang, same question, teacher, is it like this? 2 kali, okay. The third time datang, habislah. Okay, kena berus terus lah. Okay, anyway, yang saya mau katakan di sini adalah bahawa Yesus ini juga seorang pengajar yang baik bagi saya lah. Right, in my class, kita orang ada Bible class. Jadi kita cerita, cikgu yang dengan saya tu lah, kami ada 2 orang dalam preschool. Saya ajar preschoolers. Right, jadi dia bercerita tentang ini, Yesus memberi makan 5,000 orang. Oh, saya cakap ngam ni. Jadi turn saya pula untuk recap apa yang sudah dibelajar. So saya cakap dengan mereka. Mereka ni okay for your information 4 to 7 years old. Okay. Jadi saya kata macam ni, bolehkah 5 roti, 2 ikan bagi makan 5,000 orang? And then saya kata 5,000 orang itu berapa ramai? Cukup satu classroom kita? Tidak. Saya, ya, okay. So 5 roti, 2 ikan cukup. And then one of them 7 tahun, dia berumur 7 tahun, dia sudah boleh berfikir. Dia kata, unreal. Dia kata, unreal. Memang tak masuk akal, dia cakap. Jadi saya tangkap di sanalah. Saya cakap dengan mereka, yes, children, it is not real. It is unreal. For us, human, I said. Jadi, I told them that Jesus is not
only human, but he is God. I said. So aku cakap dengan mereka, okay, what can God do? Can God do everything, anything? They said yes. Okay, so can Jesus, because he is God, make 5 loaves of bread and 2 fish and feed 5,000 men? Mereka cakap, yes. Okay. So ini 7 tahun, 4-7 tahun. Okay. Saya share. So how if dia seorang yang adult berfikir this is unreal. Bagaimana approach kita? Okay, jadi kita harus fahamlah terlebih dahulu tentang kepercayaan ataupun iman kita ini. Who is Jesus to you? Itu yang bermain-main di hati dan fikiran juga roh saya sepanjang minggu inilah. I mean, since aku baca Markus ini, I said, who is Jesus to you? Who is Jesus to me? Jadi ada, ya, jadi saya sangat diberkatilah melalui SPK ini sebab saya mendapat peluang to motivate myself untuk belajar firman Tuhan. Jadi itu saja yang saya mau share. Thank you. Okay, thank you Sister Gina. Diberkati dengan perkongsian itu. Alright. So yeah, at least we can learn something. Although we have few times or so many times kita sudah membaca ulang Alkitab, tetapi khusus untuk waktu SPK dan Injil Markus ini ya, kita boleh actually to get a double portion of inspiration bila kita membaca ulang Injil Markus ini. Okay. Karena roh Tuhan yang ada di dalam kita itu adalah roh yang hidup. So every day, sesuatu yang hidup, yang alive will inspire us. Alright, and through the verses of scripture. Okay, so saya berikan waktu kepada yang lain juga lah. Alright. Iya. 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 Ada ya. Next, Rodi. Okay. Alright. So kita main game lah yang after yang bagi itu dia akan nominate siapa yang next Okay, so Sister Gina should nominate Max Rodi. Okay, Brother Max Rodi, sila. Thank you. Dan selepas kamu nominate satu orang lagi ya. Okay, thank you. Thanks for the idea. Okay, next. Oh, terus nominate lah. Okay. Okay lah. Saya sedikit sajalah, tidak banyak. Yeah. Apa yang saya paham dalam Markus ini, seperti mana yang Sister Gina katakan, banyak perkara yang Tuhan lakukan, yaitu penyembuhan, mukjizat lah ya dalam Markus ini. Saya tidak begitu dalam bab mana, tapi kita tahu bahwa banyak yang dia lakukan ya. Kedua, dia berkata tentang Yesus ya. Dia berkata yang saya dapat ambil sini tentang bahwa Yesus itu adalah 100% manusia, tetapi dalam Markus ini juga dia menunjukkan ketuhanan dia. Ketuhanan dia dengan kuasa Tuhan lah. Tapi dengan yang di mana ayat yang Markus terakhir 15 ayat 33 lah. Saya ambil 33 tentang Yesus mati. Nah, jadi apa yang saya paham bahwa kenapa saya katakan bahwa Yesus itu 100% manusia, karena dia adalah tubuh manusia. Karena bagi saya pada saat itu supaya mereka percaya kepada Tuhan lah lewat daripada ya sebagai tubuh manusia. Karena seperti orang tidak akan percaya kepada Tuhan
kalau tidak nampak, begitu kan. Tetapi dengan kebaikan Tuhan, ya, dia ada Yesus, ya, Yesus Kristus, dia mati karena bagi setiap orang lah. Dan di mana saya paham bahwa Yesus itu adalah Tuhan juga. Ya, Yesus itu adalah Tuhan karena di mana Yesus itu pada masa dalam Markus ini juga dia dikhianati juga, ya, dikhianati oleh orang yang dekat dengan dia lah, ya. Saya tidak akan bagi tahu dalam bab-bab, tapi saya percaya kita tahu kan, ya. Kalau saya bagi tahu satu-satu panjang, ya. Jadi saya singkatkan saja di mana Markus ini yang saya paham dia banyak melakukan mukjizat, kesembuhan, dan pada masa itu juga dia mengajar, dan pada masa itu dia jadi dikhianati, dan bahwa dalam Markus ini juga menunjukkan bahwa Yesus Kristus, Yesus adalah manusia 100% pada saat itu. Karena kenapa saya katakan Yesus 100%? Karena Yesus mati. Yesus mati bagi setiap kita lah, bagi setiap orang pada masa itu. Dan ya, itu saja singkat, saya tidak panjangkan, ya. Kalau ikutkan, saya memang banyak juga lah dia punya dalam bab-bab, tapi saya singkatkan saja apa yang saya pahami dalam di Markus ini lah. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih, Brother Maxorodi. I think a good point daripada Maxorodi juga ketika dia bilang Yesus 100% human being dan dia mati, dan akhir daripada cerita itu dia bangkitkan. So memang dia Tuhan, memang benar dia Tuhan. Tuhan itu tidak tidur seperti kata Brother Joshua Maren, tidak tidur. Tuhan itu tidak lalai, tidak lelap, tetapi dalam masa hal yang sama juga itu menunjukkan bahawa dia adalah Tuhan di mana dia bangkit daripada mati tubuh. So I think that is a good point. Saya juga belajar sesuatu yang baik di situ. Dan juga seperti Sister Gina beritahu lah, it's about the miracle that happens, mukjizat yang terjadi di mana-mana daripada Yesus sendiri, menunjukkan dia tidak hanya manusia, tetapi dia juga adalah Tuhan. So it's actually interesting. Okay? Terima kasih, Brother Maxorodi. Yang kamu boleh pilih satu orang. Oke, saya ikut screen saya. Oke. Screen saya sekarang si Regina sudah tadi, Bapak Joshua sekarang Ibu Adina. macam kena ini ya, macam kena hadiah utama. Ya, saya. Oke. Ibu Adina on mic, sorry. Ya, tekan di screen. Ya. Ada, tekan di screen itu. Mungkin perlu technical assistant lagi ya. You ask her to unmute. Ada? Barunya tengok ada. Okay. Boleh. Boleh. Boleh dengar. Adakah? Ya, ada. Sangat merdu suaranya. Ya. Tak ada pula dah. Apa lagi aku buat? Nanti Ada. Boleh dengar. Boleh dengar. Ya. Okey. Seperti mana? Terima kasihlah Bapak Maxorodi atas kepercayaan. Dan sebenarnya ada banyak yang boleh kita belajar daripada pembacaan Markus ini, di mana saya kata Bapak Maxorodi itu yang kita belajar tentang Tuhan Yesus itu dia adalah 100% manusia dan 100% Tuhan. Apa yang buat saya tahu dia itu manusia, dia boleh berjalan bersama-sama muridnya dan boleh melakukan pelayanan bersama murid-muridnya. Bak kata masa angin ribut badai melanda seperti Bapak Joshua Maren kata itu, dia berada bersama-sama dengan mereka dalam perahu itu. Dan
saya belajar tentang ketuhanannya yang 100% Tuhan itu, dia melakukan mujizat yang begitu banyak. Dan saya percaya kita semua yang sudah membacakan Injil Markus ini, kita tahu apa mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Dan apa yang saya seperti dia beri makan 5.000 orang, dan yang kedua kata Sister Regina itu dia bagi 4.000 orang. Dan saya belajar di sini daripada sifat Tuhan Yesus itu. Tuhan di dalam bilang kemanusiaannya, dia mempunyai perasaan belas kasihan. Dan begitu juga di dalam ketuhanannya, di bab ini, dia melakukan perkara mukjizat yang menjadikan roti dan ikan itu menjadi makanan yang cukup bagi orang yang 4.000 di situ ya. Bak kata Sister Regina itu first tu 5.000 dan yang kedua tu 4.000. Dan inilah yang saya belajar tentang 100% kemanusiaan Tuhan Yesus itu dan 100% ketuhanannya. Dia melakukan perkara-perkara yang tidak dapat dilakukan satu manusia pun di dunia ini. Dan ini yang saya belajarlah, walaupun saya tidak petik banyak-banyak, tapi tidak mengambil banyak waktu. Dan dia sebagai manusia juga, ia mengalami kematian, dan ketuhanannya dia bangkit dan hidup kembali. Itu yang perlu kita pikir dengan sedalam-dalamnya, dan perlu kita turunkan kepada generasi-generasi kita yang akan datang. Sampai sini saja. Halo. Ya, oke. Terima kasih Ibu Elina. Alright. Thank you. So, kamu pilih seorang lah. Bapak Joshua Martin. Oke. Unmute lah. Oke, thank you. So, apa yang saya punya ini macam summary Injil Markus. Dapat dengar nggak? Iya. Dengar. Oke. So, apa yang saya pelajari lah, saya suka buat summary tentang apa yang kita pelajari. So, apa yang saya pelajari tentang Injil Markus ini, dia ada macam 5 pembagian lah. Oke, yang pertama dia awal pelayanan Tuhan Yesus, di mana dia dibaptiskan. Dia tidak cerita masa kanak-kanakan, dia dibaptiskan. Dan lepas itu proses dia di Galilea. Lepas itu dia pergi, yang kedua ialah dia tentang mukjizat dan pengajaran Yesus. Bagi saya, apa yang saya faham, apa yang ini lebih separuh daripada Injil Markus lah. Dia nyatakan ini lebih kepada apa yang Tuhan tinggalkan untuk kita sebagai manusia, apa yang kita perlu lakukan. Oke. So untuk itu bagian yang kedua lah, yaitu mukjizat Yesus dan pengajaran Yesus. Itu khusus untuk kita dan pemuridan yang telah Tuhan tunjukkan bagaimana kehidupan yang sepatutnya kita lalui. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah lebih kepada yaitu Yesus di Yerusalem, yaitu bila dia pergi ke Yerusalem, apa yang saya fahami yaitu di sana ialah lebih kepada memuliakan Tuhan Yesus. Oke, itu sifat ketuhanan dia. Kita boleh lihat bahwa di sana dia memang penduduk Yerusalem mengelu-elukan Tuhan Yesus. Itu menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah seorang raja. Oke, dia mengagung-agungkan dia di sana, itu di Yerusalem. Oke, di sana ada beberapa pengajaran dia lah yang menyatakan, contoh dia Tuhan Yesus menyatakan kuasa dia, yaitu dia mengutuk pohon ara.
menyatakan bagaimana menyucikan bait Allah, oke? So itu menunjukkan kuasa yang ada pada Tuhan lah. Dan yang paling itu dalam Markus 11 27 hingga 23 yang menyatakan pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Oke, ini yang Yesus di Yerusalem ini lebih fokus kepada ketuhanan Tuhan Yesus. Oke, dan yang seterusnya yang keempat kan, yang keempat yaitu yang khotbah tentang akhir zaman. Saya percaya ini adalah persediaan proses kehidupan kita sebagai manusia lah. Itu khotbah tentang akhir zaman ini ya itu ya kita tahu yaitu bila penderitaan nabi-nabi palsu dan dia nyatakan supaya berjaga-jaga dan kedatangan anak manusia. Oke, itu yang tentang akhir zaman lah. So itu yang empat yang keempat dalam Injil Markus. Dan yang terakhir kita boleh baca itu minggu terakhir Tuhan Yesus lah sebagai manusia di bumi ini. Dan proses itu kita boleh lihat bagaimana dia bermula daripada rancangan untuk membunuh Tuhan Yesus lah sampai Tuhan Yesus dibangkit dan dia mengutuskan murid-muridnya. Itu yang saya pelajari dalam Markus ini. Dan ya sangat jelas yang pertama itu tentang pelayanan Tuhan Yesus, oke? Dan yang kedua mukjizat Yesus dan pengajaran Yesus. Oke, ini lebih kepada kehidupan kita sebagai manusia lah. Dan yang ketiga yaitu Yesus di Yerusalem itu menunjukkan kekuasaan dan ketuhanan Tuhan. Oke, dia itu menyembah Tuhan di Yerusalem dan yang seterusnya yaitu khotbah tentang akhir zaman dan minggu terakhir Yesus. Itu yang saya pelajari daripada Injil Markus ini. Dan untuk yang kita tahu banyak mukjizat, banyak pengajaran Tuhan Yesus dalam Injil Markus ini. So itu yang 5 kategori yang saya pelajari lah dalam Injil Markus ini. Oke, itu terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Bapak Joshua Martin dengan perkongsian itu sesuatu yang sangat menarik sekali, di mana kita boleh melihat secara keseluruhan lah dalam Injil Markus itu. Ini sangat baguslah, sesuatu yang sistematik lah, kita boleh lihat secara khusus on top of it. Okay. Thank you Bapak Joshua Martin. Boleh pilih satu orang. Oh, ingat sudah habis Kak? Okay. Sudah habis ya? Oke, Ibu Lina lah, sebab dia paling saya pun ingin. Brother Max cakap, tengok screen lah. Oke. Alright, thank you. Okay, Bu Lina, sila. Hai, shalom semuanya. Very excited ya. Semua pun excited. Oke. Bagi secara pribadi, saya sangat diberkati semua apa yang kamu perjelaskan. Jadi saya juga nervous lah. Jadi saya apa yang saya katakan cuma mengenai satu hal. Kalau kita baca dari Injil Markus ini, penyembuhan dan bagaimana ia mengutukkan perkara dan segalanya lah. Jadi satu hal yang saya sangat mau sharing di sini yaitu mengenai yaitu Markus 10 ayat mengenai penceraian. Markus 10 ayat 9. Markus 10 ayat 9. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi, sangat menarik bagi saya lah. Walaupun mungkin ada di antara kita yang belum kawin. Jadi ada berapa yang sudah kawin. Jadi ini Amin. Yang menarik bagi saya. Amin. Dalam ayat ini, kita selalu dengar, kalau orang yang berkawin lah kan, selalu dengar bagaimana kita masa dinikahkan, dipersatukan. Jadi satu perjanjian nikah itu bagaimana kita setia dengan pasangan kita, baik lelaki maupun perempuan lah, dalam mengalami kesukaran, mengalami kesusahan itu sama-sama. Jadi satu bagi saya aplikasi bagi diri saya sendiri, bagi kita sendiri juga lah.
Jadi ini juga kata-kata yang Tuhan kata kepada kita saat ini. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Contohnya dalam cerita ini apa yang disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Jadi bagaimana dengan hubungan kita dengan Tuhan? Adakah kita masih punya keintiman dengan Tuhan? Seperti mana kita yang sekarang ini yang punya pasangan, punya keintiman dengan pasangan kita, masih setia dengan pasangan kita. Jadi bagaimana keintiman kita dengan Tuhan juga? Apakah kita masih setia dengan pasangan dengan Tuhan? Jadi bagi saya itu sesuatu yang menarik bagi saya lah, karena kadang-kadang kalau kita mengalami bermacam-macam permasalahan pergumulan hubungan yang tidak baik, jadi kita akan mencari solusi yang tidak yang berbeza, ikut jalan masing-masing. Jadi bagaimana apakah dalam kehidupan kita saat ini, karena kita sudah punya Tuhan, jadi apakah kita masih bergantung dengan Tuhan lagi kah, ataupun kita sudah menjauhkan diri dari Tuhan? Jadi satu hal yang saya dapat mendorong bagi saya di sini, bagaimana kalau itu janji kita dengan Tuhan, jadi saya rasakan hubungan kita dengan Tuhan pun begitu juga. Kita sudah berjanji, sudah kita punya ikatan janji. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu sebagai perkawinan. Perkawinan, keintiman dengan Tuhan, cinta dengan Tuhan. Jadi bagaimana kita mencintai pasangan kita. Jadi bagi saya, aplikasi dalam diri kita sendiri, cinta saya dengan Tuhan itu juga sama bagaimana kita mencintai pasangan kita. Jadi satu hal yang sangat mendorong saya juga bagi saya berjalan dengan Tuhan itu, karena mengikut Tuhan kita itu merasakan ada sebuah kekuatan. Jadi kalau kita mau dapatkan hatinya Tuhan, kita harus berkata dengan diri kita sendirilah. Jadi Tuhan, saya mau mengikuti Kau di saat susah dan senang, suka dan duka, tetap mengikut Engkau. Jadi bagaimana janji kita dengan pasangan kita, itu juga yang kita katakan kepada Tuhan hal yang sama. Jadi saya juga mau berkata bahwa saya juga bukan yang bagus, tetapi saya punya satu, ataupun yaitu saya punya komitmen dan jatuh cinta dengan Tuhan. Jadi bagi satu saya hal ini sangat mendorong bagi saya lah, sebagai apa yang saya belajar daripada Markus. Ini satu hal yang sangat menarik bagi diri saya secara pribadi. Saya percaya kita juga yang sudah membaca dalam Injil Markus, memang kita sudah banyak belajar mengenai bagaimana kesembuhan, bagaimana mujizat Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari juga kita memerlukan keintiman dengan Tuhan itu. Bagaimana kita hubungan kita dengan pasangan kita. Jadi kalau cinta kita dengan pasangan kita itu sudah mulai pudar dan pudar, jadi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Itu pun sama juga memplikasi dengan hubungan kita dengan pasangan dan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi satu hal yang sangat mendorong saya dan satu hal yang sangat memberkati secara pribadi lah. Jadi apa yang saya belajar dari Markus ini sangat memberkati saya. Jadi ini saja yang saya dapat share pada pagi hari ini. Saya tidak yang share begitu panjang. Terima kasih karena diberi kesempatan. Oke, terima kasih Ibu Lina. Ya, terima kasih atas perkongsian itu, sangat memberkati, karena itu yang dikatakan Yesus, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi tadi masa Ibu Lina berkongsi, ia memberikan kepada saya, ia mengembangkan lagi buah pikiran saya dengan ayat firman Tuhan ini. Memang kita itu, bagi saya memang kita itu telah dipersatukan, kita tuh telah dipersatukan atas pengorbanan Yesus. Daripada pengorbanan Yesus itu sebenarnya kita sudah dipersatukan. Kita masuk di dalam kesatuan Kristus. Nah, dan memang tidak ada yang boleh mencerai-beraikan kita. Betul. Dan bila saya pikir benar Tuhan, apa yang boleh mencerai-beraikan kita itu hanya satu hal. Dan hal itu ialah dosa dalam kehidupan kita. Dan itu yang boleh menceraikan berai kita daripada kesatuan kasih Kristus. Jadi
sangat berterima kasih dengan perkongsian ini yang mengembangkan lagi teologi pribadi saya lah dengan ayat ini. Okay, terima kasih Ibu Lina. Dan yang lain, we save the last for the best, begitu kah? Ada istilah macam tu. Oke, kita tahu sudah ya, gerangan siapakah itu. Oke, silakan Sis Dorothy. Oke, hello. Alright, halo. Shalom ya. Sebenarnya kan saya terus teranglah kurang pembacaan persiapan untuk perkongsian ini. Tapi semuanya sudah dijelaskan, Mbak. Tidak mau kata copy and paste saja, tapi apa yang saya adalah beberapa ini kan, yaitu semacam seperti yang Bapak Joshua Martin cakap tadi, ada 5 poin yang penting dalam cerita di Markus tuh, yaitu persiapan untuk pelayanan Yesus ya, dan di bawah itu ada banyak macam tajuk-tajuk pelayanan Yesus, pelayanan Yohanes Pembaptis, pembaptisan Yesus, dan pencobaan Yesus, dan seterusnya. Yang kedua, pelayanan yang mula-mula itu di Galilea, dan dia berjumpa dan memanggil 4 murid yang pertama itu, dan juga pada hari Sabat yang di Kapernaum, dan perjalanan pelayanan yang pertama serta pertentangan dengan orang Farisi, dan yang ketiga itu pelayanan yang kemudian di Galilea juga mereka menyingkir berjalan ke pantai, yaitu dan juga di bawah itu ada pengangkatan 12 murid, sahabat-sahabat dan musuh, mengajar dan perumpamaan, mengajar melalui mujizat, ya seperti yang kita sudah beberapa kita sudah jelaskan tadi, banyak mujizat-mujizat yang dilakukan dalam cerita Markus, ya. Dan saya juga belajar daripada semua itu, salah satu daripada yang diberi makan 5.000 orang ya. Dan juga seterusnya pelayanan di luar Galilea, yaitu penyembuhan 2 orang bukan Yahudi, serta mujizat-mujizat lain lagi, dan banyak lagi lah, serta menuju ke Yerusalem seperti yang Bapak Joshua nyatakan tadi. Dan apa yang saya belajar di sini, saya membaca di Markus 14, yaitu cerita Yesus sebelum dia ditangkap dan disalibkan. Kalau kita membaca dia diurapi, Yesus diurapi, dan ada cerita Yudas mengkhianati Yesus, Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya, dan pada malam sebelum itu penetapan perjamuan malam kan, Petrus dan juga penyangkalan Yesus. Dan di sini saya mengambil yang mereka yang berdoa di Taman Getsemani. Yesus membawa 3 orang kah muridnya bersama dengan dia untuk pergi dan berdoa di Taman Getsemani. Dan saya mengambil ayat di 36, Yesus katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Di sini Yesus dia 3 kali berulang, dia 3 kali berdoa lah. Dia berdoa semalam suntuk dalam cerita di Taman Getsemani kan. Jadi saya susah untuk mengeksplain, saya susah untuk bercakap sebab saya ini tidak pandai berkhotbah ya. Jadi saya harap kita paham terhadap cerita ini. So sepanjang malam dia berdoa dan di sini saya mengambil arti kata cawan. Dan kita mempunyai cawan yang harus kita isi, yaitu cawan doa. Ini berkata terhadap doa ya.
kita mempunyai cawan yang harus kita isi, yaitu satu cawan doa dan satu itu cawan perbuatan. Dan apabila saya memikirkan cerita ini, ayat ini, dan saya mendapati cawan ini adalah apa? Cawan itu adalah seperti penampung kan. Kalau kita berdoa kepada sesuatu yang kita inginkan, kita harus berdoa berkali-kali itu untuk memenuhi cawan doa yang let's say kita mau berdoa untuk sesuatu sampai itu terjadi. Kata ada banyak firman Tuhan yang mengatakan berdoa sampai terjadi kan. Dan bagaimana kita cawan yang doa yang pertama itu adalah cawan di hati kita dan bagaimana how to say, saya tak pandai explain lah. Membersihkan. Oke, bagaimana kita mau cawan itu penuh, kita terlebih dahulu membersihkan cawan kita itu, yaitu cawan di sebelah dalam, ya, yaitu hati kita. Bagaimana kita mau doa kita itu terjawab dan cepat dijawab lah mungkin, ya. Yaitu bergantung daripada hati kita itu, cawan doa kita yang kita isi itu kita perlu bersihkan dahulu, yaitu di dalam dia. Dan cawan yang kedua itu adalah cawan perbuatan, yaitu tubuh kita, perwatakan kita, tindakan kita, ya. Dan itu pun kita perlu bersihkan. Cawan yang kedua perbuatan itu adalah di sebelah luar cawan itu yang kita perlu bersihkan dan yang perlu kita isikan. Dan cawan yang kedua ini, perbuatan ini, ialah kita berdoa, minta pengampunan daripada Tuhan, ya, daripada perbuatan kita, tingkah laku kita yang selama ini menjadi penghalang kepada doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan, ya mungkin, ya. Begitulah pemahaman saya terhadapnya dan saya sangat suka. Itu juga terdapat di Matius 26 itu tentang cerita Yesus sebelum ditangkap di Taman Getsemani itu, ya, cerita di mana dia berdoa 3 kali, dia berdoa sehingga baru yang terakhir dia ditangkapkan. Dan di situ saya belajarlah tentang cawan ini, cawan doa, ya. Di situ saya itu sajalah yang saya paham, yang saya boleh share. Tidak berapa jelas, saya minta maaf. I don't know how to explain lah sebenarnya. Oke lah, itu saja sedikit. Ya, oke, terima kasih Ibu Dorti. Tapi sebenarnya jelas ya, apa yang kamu explain tadi itu jelas ya. Dan terima kasih ya atas perkongsian itu, sangat memberkati, bahkan kita semua diberkati. Oke, ya kita sudah sampai waktu, sudah habis waktu 11.34 ya. Terima kasihlah, saya diberkati pribadi dengan setiap perkongsian Anda, memperlihatkan kepada diri pribadi saya bahwa kalian memiliki keunikan dalam menjelaskan pembacaan dan pemahaman Injil Markus ini, sesuatu yang harus dikembangkan lah ya. Dan ini yang kehilangan dalam gereja pada hari ini, di mana kita hanya ikut, hanya membaca, tetapi apa yang mau kita lihat ataupun kita lakukan di masa-masa akan datang, yaitu memberi kesempatan bagi setiap anak-anak Tuhan untuk mengutarakan, mengekspresikan, bahkan memberikan
buah pikiran yang bernaslah dan juga sihat khusus dalam pembacaan dan juga perenungan firman Tuhan lah. Kerana di situ kita dapat melihat sebenarnya bagaimana keimanan kita itu bertumbuh, tidak hanya dalam theoretical tetapi juga dalam praktikal kita. Dan ya seiring sebenarnya dengan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu mengapa kita itu sebagai pengikut Kristus untuk memberitakan Injil juga ya. Jadi selalu pemberitaan itu tergantung dengan cara penyampaian kita dan juga cara olahan pikiran kita, ya, bagaimana kita menjelaskan firman Tuhan itu. Dan itu juga sering di dalam pikiran saya, ada dalam pikiran saya bagaimana dulu Tuhan Yesus, dia Tuhan. Ini satu pikiran bila saya baca Injil Markus, dia itu memang Tuhan. Tetapi mengapa Tuhan perlu berjalan daripada satu daerah ke daerah yang lain? Pelayanannya di Galili, pelayanannya di Kapernaum, pelayanannya di Yerusalem, dan dia merintasi Samaria. Kan? Bagaimana dia seorang Tuhan, tetapi dia harus berjalan, dia harus melakukan seperti mana yang manusia lakukan. Dan untuk memberitakan Injil itu memang tidak mudah, memang tidak senang sebenarnya. Nah, dan itu telah diperlihatkan, dibuktikan oleh Tuhan kita sendiri, Yesus Kristus, masa dia masih berada di dunia 2000 tahun yang lalu. Nah, dan itu dijelaskan. Jadi tidak dinafikan kalau pemberitaan Injil itu sesuatu yang harus kita persiapkan, dan khusus daripada pertemuan sel kita diberikan kesempatan seperti ini, dan juga di SPK khususnya. Okey. Dan untuk sesi kali ini saya sudah recording, dan saya akan berikan dia punya link MP4 dia, dan itu sesuai untuk kita lihat kembali bagaimana kita menjelas, bagaimana kita memberikan firman Tuhan. Okey. Dan sebenarnya ini sangat membantulah dalam SPK ini, tidak hanya memberi info-info tambahan, tetapi saya juga ingin ambil kesempatan untuk kita bersama-sama mempertingkatkan level kita, supaya kita tahu di mana kita dan mengapa firman Tuhan itu selama ini tidak sering keluar daripada kita, kerana ada sesuatu. Dan di SPK ini saya mengambil kesempatan untuk kita belajar bersama-sama, dan saya juga belajar daripada kalian pada hari ini. Puji Tuhan, terima kasih. Dan sebelum kita habis, ingat, ini ayat kunci Tuhan Yesus dalam Injil Markus ini yang sudah ada sebenarnya di nota yang saya sudah berikan semalam, di Markus pasal yang ke-10 ayat 45. Okey, kalau anda ingat Injil Markus, anda ingat Markus 10:45 ini. Ini ayat kunci dia. Okey, karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, ini satu key yang sangat penting ketika Tuhan Yesus bicarakan bahwa, dan dia berbicarakan tentang diri dia sendiri, dan ini harus menjadi satu teladan buat kita masing-masing lah. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, sama seperti kita manusia, bukan dilayani tetapi kita untuk melayani dan juga memberikan segala apa yang ada daripada kehidupan kita untuk melayani Tuhan. Okey, ini yang kita boleh belajar, ayat yang sangat sederhana tetapi ia berkuasa ketika kita bertindak dan meneladi ayat firman Tuhan ini. Okey, terima kasih semua. Sampai di sini Tuhan Yesus memberkati kita, dan sebelum itu mari kita berdoa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Okey. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Bapa yang dalam kerajaan syurga, dikuduskanlah dalam nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Tuhan, kami bersyukur ketika kami boleh selesai dalam sesi SPK kami khusus dalam kehidupan Kristus, di mana kami tahu Tuhan, kami boleh belajar banyak kisah-kisah, cerita-cerita tentang Engkau dalam penulisan Injil Markus ini. Kami tahu Tuhan tidak mudah, tidak senang, tetapi oleh kerana pimpinan dan penyertaan daripada Roh Kudus yang memberikan kami pengertian dan memberikan kami inspirasi supaya kami tahu bahawa Tuhan
Tuhan menyertai kami sesuai dengan firman-Mu dalam amanat agung-Mu. Kami tahu Tuhan bahawa ketika penyertaan-Mu ada dalam kehidupan kami tidak akan ragu, kami tidak akan takut. Bahkan kami mampu berjalan di atas air kehidupan ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau memberikan mukjizat, keajaiban dalam kehidupan kami. Berkati Brother Max Soroti, Brother Joshua Maren, Brother Joshua Martin, begitu dengan Ibu Lina, begitu Sister Dorothy, dan juga Ibu Edina, dan juga Sister Gina. Berkati mereka Tuhan, karena mereka telah mengkhususkan waktu mereka pada hari ini untuk belajar daripada firman-Mu, bahkan juga untuk memberikan dan mengongsikan akan kebenaran firman-Mu daripada apa yang telah dipimpin oleh Roh Kudus sesuai dengan pembacaan Injil Markus. Saya berdoa Tuhan sebagai hamba-Mu, Engkau memberkati hidup mereka, usaha pekerjaan mereka, anak mereka, suami, istri mereka, bahkan kehidupan keluarga mereka Tuhan. Engkau berkati Bapa, berikan kesehatan yang baik bagi setiap mereka, turunkan damai-Mu dan sukacita dalam hidup mereka Tuhan, dan jaga pelihara mereka Bapa, karena mereka setia dan mereka memberikan waktu dan tenaga mereka khusus pada hari ini untuk kemuliaan nama-Mu. Tidak lupa juga kami berdoa bagi yang tidak berkesempatan untuk hadir Tuhan, biar pada minggu berikutnya mereka punyai waktu dan juga usaha, bahkan daya untuk bersama dengan kami Tuhan, supaya mereka tidak terlepas dalam belajar bersama dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Oke, sampai di sini Tuhan memberkati kita semua. Oke. Bye-bye. Selamat Bye. menikmati. Yesus memberkati. Bye-bye. Yesus memberkati.